dari Gedung Gerapen lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran dan asli sumpah. Ini awannya tambah lama tambah gelap loh di Gedung Gerapen ini. Di Jalan Ahmad Yani ini Sobat Gen, ya Allah. Sabar ya sayang ya, sabar kalau sekarang ini lagi kejebak macet. Aku mau sapa dulu, ini aku lagi didengar nih sama Mbak Sarah and the gang. Selamat sore Mbak Sarah, halo. Hai Coki, Hai. aku lagi ada di jalan sama teman-teman nih. Ada Helen, ada Vivi, Halo. ada Irfan. Aku mau request emang gua pikirinnya Maya ya. Boleh. Beneran lo ya, harus diputerin, awas kalau nggak. Begitu Thank you. Begitu Mbak, langsung harus loh ya diputerin ya. Terima kasih banyak loh. Hai Rarin, lagi di mana Rarin? Hai Coki, selamat sore. Sore darling. Sore ini mendung banget ya, langitnya Asli kelabu beneran. Coki. Aku ini lagi di jalan di Mer arah ke Pondok Chandra, mau masuk Ya. pintu tol. Aku mau ke Malang Coki, Oh. nengokin anakku tuh yang lagi kuliah di UB. Enaknya. Jalanannya lancar tapi padat sekali, banyak truk-truk gitu loh Coki. Terus langitnya gelap banget, bentar lagi pasti Asli. turun hujan itu. Bener. By the way, anakku tuh kan maba di UB ya Coki. Kamu tahu nggak? Sekarang ospek itu setahun Coki. Jadi dia itu tiap Sabtu Minggu itu ospek. Jadi nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Sumpah ospek setahun. Itu laporannya. Thank you ya Coki, selamat siaran sampai nanti jam 7. Terima kasih ya Allah. Aku request lagunya Baby Monster dong, Baby yang Monster. We Go Up ya Coki. Oke, Thank siap. you Coki, sehat ya. Kamu juga ya. Bye. Sebentar satu lagi. Nih, ada yang tanya loh, mau tanya soal ime-ime ini. Ini kayaknya banyak nih Sobat Gen yang kepengen tanya. Mumpung aku hari ini tuh ngobrol sama teman-teman dari Bea Cukai. Tapi satu lagi voice note ya. Oke, siapa ini? Halo Kak Coki. Halo. Ini saya tadi dari Bandara Juanda Kak Coki. Iya. Ini mau menuju ke PTC Kak Coki, lewat bawah Kak Coki, di Bundaran Pelangi. Ini macet banget Kak Coki. Terus apalagi ya Kak Coki? Ya udah deh, itu aja Kak Coki. Terima kasih Kak Coki. Thank you banget bro. Sehat selalu Kak Coki. Yoi, kamu juga ya, hati-hati di jalan ya bro. Nih, ngomongin soal Juanda, pasti banyak orang itu jujur ngaku Sobat Gen, kalau abis liburan landing ke sini pasti takut banget kalau ketemu sama teman-teman dari Bea Cukai. Tapi aku hari ini gak takut ketemu sama teman-teman dari Bea Cukai. Ada Mbak Anya sama Mas Bintang. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Coki. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya, udah seger banget. Seger banget. Udah ngopi juga kan di bawah. bawah. Ngopi. Ya tadi. Tapi ini ngomongin soal Bea Cukai Sobat Gen. Tapi ini harus dikasih tahu. Mas Bintang sama Mbak Anya, Bea Cukai di Tanjung Perak. Tanjung Perak. Betul. Iya. Berarti nggak pernah yang di Juanda situ? Enggak. Wilayah kita wilayah Tanjung Perak. Beda. Oh, oke. Nih, karena kalau misalnya mau tanya-tanya soal Bea Cukai Sobat Gen, boleh punya pengalaman apa? Atau mungkin unek-uneknya seperti apa? Atau mungkin pernah dapat info apa gitu kan nih Sobat Gen ya? Aku langsung straight to the point aja. Kalau misalnya sekarang ini kan banyak banget, apalagi ya kayaknya di luaran nih Mbak ya, Mas ya. Banyak banget info-info soal kayak gini nih. Lelang, oke. barang gitu. Ini dari Bea Cukai gitu. Aku kalau misalnya teman-temanku tuh pada ini Mas, apa namanya? Lagi pada beli barang, mau sesuatu gitu. Nanti ae ngenteni info iki lho ono lelang dari Bea Cukai. Nah, iya enggak sih? Kaget ya. Bukan kaget sih Mas, aku menunggu apakah benar. Kan lumayan. Kan kalau misalnya barang lelang itu kan pasti satu, barangnya pasti kan, barang sitaan kan pasti kan masih bagus-bagus. Terus habis itu kan harganya pasti kan lebih murah. Miring gitu ya. Lebih miring gitu kan ya. Nah, apa bener emang berita-berita di luar sana itu kalau misalnya lelang dari Bea Cukai itu bener nggak sih sebenarnya? Mungkin ini yang perlu kita klarifikasi ya, karena lelang di sini memang betul ada lelang atas barang yang disita. Barang yang disita. Cuma di sini misinformasinya bukan Bea Cukai yang lelang. Terus? Nah, ada ketentuannya nih kita. Jadi kalau kita melakukan penyitaan barang sesuai peraturan, itu bukan kita yang melelang, tapi kita serahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara namanya.
Di situ ada platform namanya www.lelang.go.id. Oke. Atau di App Store bisa di-search lah Lelang Indonesia gitu. Oke. Situ tempatnya kita ngelelang. Oh, baik. Jadi Gitu. memang bukan dari barang-barang sitaan dari bea cukai. Barang sitaan bea cukai, Oh, tapi barang kita sitaan limpahkan memang. ke sana, dilimpahkan. betul. Oke. Iya, Nah. jadi mungkin yang sering didengar yang kayak di platform-platform Instagram gitu ya, Ah, terkait lelang-lelang bea cukai. Benar-benar. Itu sih sebenarnya kita perlu waspadai ya, karena itu jelas menipu. Oke. Ya, itu bukan dari bea cukai, karena Oke. benar-benar hanya ada di www.lelang.go.id. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada broadcastan, kalau misalnya ya itu tadi info dari misalnya dari Instagram atau medsos kayak gitu. Oke. Oke, lelaan barang bea cukai. Terus habis itu transaksinya harus ke sini. Itu jelas penipuan. Itu jelas. Ya. Jadi yang pertama mungkin barangnya betul nanti bakal kekirim ke kita, tapi Oke. kayak apa? Dengan ya pokoknya modus mereka, tapi Oke. ada juga kebanyakan sih barangnya nggak nyampe ya, jadinya endingnya nyalahin kita bea cukai. Oknum. Ini di mana ya, kok nggak nyampe Iya, barangku iya, padahal iya. aku udah beli nih dari bea cukai. Jadi Ah, seakan-akan kita tuh jahat banget di situ Iya, di mata iya. masyarakat. Dan secara logiknya Kak Coki ya, kita yang nyita, Oke. nggak mungkin kita yang lelang dong. Eh, SPI-nya nggak jalan tuh kalau gitu tuh, ya nggak? Jadi iya, teman-teman bea cukai yang menyita, tapi nggak mungkin juga ya. Nggak boleh Nggak kita yang boleh. lelang, nggak Nggak boleh. boleh. Itu Oke. namanya ada 2 fungsi di satu Mm-mm. unit tuh kan. Oke. Makanya kita limpahkan ke DJKN lewat Oke. www.lelang.go.id. Nah, kalau ngomongin soal barang-barang yang dilelang tuh yang pernah kayak gini, yang paling banyak dapat komplain atau mungkin pernah orang beli apa mengatasnamakan bea cukai itu barang apa sih biasanya? iPhone mungkin? iPhone pernah. iPhone sering, itu paling sering ya untuk generasi kita yang Gen Z ini pasti itu paling mudah tertipu sih. Oke. iPhone, iPad, pokoknya Apple ekosistem itu Oke, lah. gadget lah paling banyak. Iya. Gadget betul. Gadget. Oke. Sampai kalau misalnya barang-barang yang dilelang tuh sebenarnya itu apa sih istilah kayak gini, barang-barang sitaan. Yang paling banyak dari teman-teman bea cukai yang sita itu barang-barang apa biasanya? Nah, kalau di kita kan Bea Cukai Tanjung Perak. Iya. Itu pelabuhan terbesar di Jawa Timur. Yes. Nomor 2 terbesar di Indonesia. Artinya Probis kita melayani industri. Nah, sehingga barang-barang yang kita sita itu yang nggak sesuai dengan ketentuan, Oke. yang merupakan supporting industri sebenarnya. Jadi kayak besi dan baja, bahan baku. Jadi kalau Kak Coki pernah follow Instagram kita, di situ ada pengumuman lelang dan barangnya yang orang pribadi sebenarnya nggak relate. Apa nih mesin kayu kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kalau di bea cukai tempat lain kayak bea cukai bandara misalnya, itu barangnya kan barang-barang personal. Oke. Nah, rata-rata dia yang high value goods, yang satu piecesnya mahal-mahal, Oke. gadget-gadget itu di situ. Oh, baik. Gitu. Tapi balik lagi, bukan teman-teman bea cukai yang akan melelang, Betul. Iya. tapi ada lembaga lain yang melelang. Betul. Iya, betul. Terus gimana? Dan ini juga lelangnya itu kesempatannya untuk semua masyarakat itu sama Terbuka, peluangnya untuk betul. menang. Jadi Oh. kita nggak ada perbedaan ya untuk masyarakat dengan aparat Instansi iya, kayak gitu instansi ya? lah ya. Jadi Bahasanya sama. kayak nggak mungkin lah ordalan gitu nggak ada. Oh, iya. Gitu. Karena sama-sama susahnya. Mas Bintang pun pernah ya. Saya pernah ikut lelang. dan nggak dapet. Oh, Saya iya, suka Mas? motor nih, Kak. Heeh. Saya ikut lelang. Kalah. Oh gitu. Padahal orang bea cukai sendiri loh. Sendiri. Semua orang boleh ikutan. Iya, Boleh, boleh. kesempatannya sama. Oh, oke. Karena terbuka di situ lelangnya bisa sistem close bidding, Heeh. bisa open bidding. Oke. Ya itu peluangnya sama dan kita nggak bisa main ordal-ordalan di situ. Nah, tuh dia Gitu. sobat Gen. Jadi benar-benar fair ya. Iya, Fair iya. banget. Kalau misalnya apa kamu kepengen coki dilelang nggak boleh. Sobat Gen, kalau saya mau tanya ya seputar apa aja deh, apa aja. Mau soal open apa sih yang sekarang ini, mau gadget kamu lah atau informasi tentang lelang lah, atau mau curhat masalah pribadimu sendiri yang pernah ketipu. Ya, Nah, soal boleh tuh. bea cukai juga boleh banget. Boleh. 0811 352 1031. Mumpung ada Mas Bintang sama Mbak Anya. Ini dari tim Bea Cukai Tanjung Perak. Tanjung Perak. Itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Nyoren. Jalan seri-seri bareng Coki. Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih dari Gedung Gerapan Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih bareng sama Coki dan juga ada Mas Bintang dan juga Mbak Anya dari Bea Cukai Tanjung Perak. Itu. Tapi tadi perjalanan ke sini nggak macet kan tadi? Aman. Kita kan ya? spare waktu sejam lebih sih. Bagus Aman. sama Mas tadi Mas ya. Ini pasti Sobat Gen sekarang lagi kejebak macet. Mungkin ada yang dari daerah Tanjung Perak gitu kan ya. Aduh, hujan deres daerah sana. Wes,
sop konro aja. Berarti kalau misalnya lagi break itu sop konro terus atau apa? Kayaknya rame banget sih. Rame banget. Ya kolesterol Tetep ya ke Mas situ, ya, tapi takut kita ya. delivery. Iya. Malah ngomongin makanan. Ini loh banyak yang tanya-tanya loh Mas soal bea cukai ini karena mungkin banyak pengalaman Sobat Gen juga yang kepengen tanya. Mumpung Sobat Gen ada Mbak Anya sama Mas Bintang dari bea cukai. Kamu tanya unek-unek apa pengalaman pribadimu atau mau tanya soal apapun soal bea cukai juga boleh. Hai Dita, selamat sore Dit. Gimana Dit? Satu lagi ya Coki, untuk penipuan yang berkedok asmara. Banyak banget nih yang nanya-nanya juga. Kebetulan kan aku dosen kepabeanan dan cukai di Stesia. Terus banyak nih mbak-mbak itu yang telepon aku. Nah itu gimana ya? Kan jelas-jelas sudah penipuan ya, berkedok asmara. Itu Berkedok asmara. penipuan Ada untuk juga. Ada. dikenakan Terus. biaya masuk untuk barang-barang hadiah dari mereka. Nah itu berarti kan untuk menghindari seperti itu gimana ya caranya? Menghindari, Mungkin bea siap. cukai ada triknya untuk meniteni meniteni itu bahasa Indonesianya apa ya? Nandain sayang. Itu biar tahu kalau ini penipu atau memang serius. Karena banyak banget itu yang kena penipuan berkedok asmara itu ada 40 juta, 50 juta kayak gitu-gitulah. Nah, sampai datang ke kantorku bawa pengacara juga. Begitu aku mau temuin sama pihak bea cukainya, mereka udahlah nggak usah daripada panjang. Oke, gitu. siap. Gimana Mas Bintang? Emang penipu asmara itu apa sih? Ini relate banget karena sebelumnya saya pernah tugas di Bali, di Bandara Ngurah Rai. Nah, sebentar, asmara itu apa? Orang-orang tuh nggak paham Mas. Maksudnya atau ujungnya aplikasi dating app atau kayak gimana? Bukan. Jadi gini, waktu saya dulu tugas di Bali, itu banyak orang-orang yang dia berikatan sama bule, lewat chat. Either itu di WA atau di IG atau di Facebook. Oh, Tinder swindler. Semacam itu, sampai sayang-sayangan, sampai mengaku ini tunanganku. Dan titik puncaknya adalah si orang bule tadi ngirim sesuatu untuk dia. Yang dia sayang tadi gitu. Oh iya. Nah, itu modus asmaranya. Oke. Ternyata orang tadi itu adalah penipu. Oh, agar Really penipu. Dia belum pernah ketemu, ngaku-ngaku sebagai tunangannya, ngirim cincin kawin gitu kan. Oke. Tapi ujung-ujungnya minta ditransfer duit buat bayar pajaknya. Oh, aku langsung paham nih. Jadi ini bukan sekali dua kali ya Mas ya. Jadi Berkali-kali. orang itu, kayak misalnya pacaran sama orang bule, terus dia kayak pura-pura ngirim barang, betul, sesuatu, terus habis itu mengatasnamakan bea cukai kalau barangnya ditahan. Yap. Nah, itu kayak gitu ya Mas ya? Exactly, betul. Oh, oke. Nah, terus gimana Mas? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ketika kita mendapati seperti itu, waktu saya di Ngurah Rai dulu, saya kan tanya dulu pertama, sudah pernah ketemu si tunangan itu belum? Belum. Physically belum pernah ketemu. Nah, itu sudah tanda-tanda jelas kalau itu adalah modus penipuan. Di samping itu kita punya website ya untuk ngecek barang kiriman. Jadi dari nomor resi tadi itu bisa dicek apakah benar barangnya ada. Di beacukai.go.id/barang kiriman. Misal kalau dikirim dari let's say dari London kayak gitu, itu pasti keluar juga. Pasti keluar. Apa Mas, ulang lagi Mas? Setiap pengiriman pasti ada resinya. Pasti ada resinya. Dan resi tadi nomornya mintain tuh si ke calon ketunangannya tadi. Ke orang yang mengaku-ngaku ini. Katanya ditahan. Nomor resinya mana biar saya cek. Oke. Sudah dikasih nomor resi, coba diakses di www.beacukai.go.id /barang kiriman. /barang kiriman. Betul. Mas Bintang tolong ulang lagi. www.beacukai.go.id /barang kiriman. Itu langsung bisa masukin nomor resi. Betul, nanti akan muncul kolom untuk masukin berapa digit nomor resi itu. Itu dicek. Betul. Nanti akan ketahuan tuh barangnya ada di mana. Nah, apakah benar sudah masuk di gudang bea cukai atau nggak ada? Nah kalau nggak ada, semakin kuatlah kita untuk mendeteksi itu adalah penipuan. Betul. Tapi belum selesai Kak. Yang ketiga, dia akan minta transfer.
Si penipu akan minta transfer buat bayar pajak. Nah, pembayaran pajak itu nggak seperti transfer. Oke. Tapi sama kayak kita kalau kita mau check out di online shop gitu ya. Iya, di toko oranye, di toko hijau itu kan muncul barcode ya. Oke, barcode. Ya, jadi melakukan pembayarannya itu kalau misalnya ke bea cukai asli itu harusnya logisnya itu ya pakai barcode, nggak pakai rekening pribadi. Ada kode angka yang dimasukkan, nanti akan muncul siapa yang perlu bayar, besarannya berapa. Oke. Jadi kita nggak perlu input nomor rekeningnya, terus amountnya berapa, nggak perlu di input. I mean kayak gini, yang akan keluar kalau misalnya mau sebenarnya kalau real mau bayar pajak itu ada barcode atau kayak kris gitu atau kayak gimana? Barcode dan kode bayar. Oh, barcode dan kode Dan bayar. kode billing namanya. Itu yang real. Real. Yeah. Dan menunya bukan menu transfer, tapi menu pembayaran pajak. Menu pembayaran pajak. Betul. Jadi di Oke. mobile banking kita kan ada menu transfer, Ha-ha. ada menu payment. Ya. Itu masuk ke payment. Masukkan kode, amountnya otomatis muncul, Ha-ha. nama kita otomatis muncul sebagai wajib pajak, wajib bayar. Oke. Gitu. Iya, Itu udah iya, indikasi kuat kalau nggak ada kode billing minta transfer. Oke, siap. Itu yang Iya. biasanya paling banyak. Iya, tapi Nih. biasanya itu juga sih modus juga transfer aja ke rekening aku di sini Nanti biar aku bayarin, bantuin gitu aku ya. bayarin gitu. Iya. Wes itu penipuan. Iya, Wes betul. tinggal kalau kayak gitu. Jadi Iya. kalau misalnya balik lagi Sobat Gen, kalau misalnya kamu kepengen dapat info nggak tahu ngaku saudara lama yang nggak pernah ketemu atau temen yang lama nggak pernah ketemu mau ngaku-ngaku kirim barang, langsung masukin aja nomor resinya ke beacukai.go.id/barang kiriman. barang kiriman. Yap. Mau nge-tracking dari barang di Indo ataupun luar negeri, semuanya di situ bisa. Asal pengiriman internasional. Oh, itu harus internasional. Iya. Kalau pengiriman antar pulau dalam negeri sudah pasti penipuan karena bea cukai nggak in charge di situ. Oh, Jadi ada juga pernah ada kasus kayak saya beli sepatu di toko all shop ini. Tapi saya ini kena bea cukai gitu. Oke. Padahal setelah Padahal lokal saya ya. lihat ya, loh, ini all shopnya aja dari Bogor atau dari Jakarta, kenapa kena bea cukai, kan nggak mungkin. Bea cukai cuma ngurusi pengiriman antar negara. Oh, Gitu. baik. Bea cukai cuman ngurusin hubungan internasional ini. Betul, harus lalu lintas antar negara. Betul. Bahkan mungkin ya itu all shopnya udah jelas all shop bodong, jadi barangnya pun nggak akan Nggak datang nyampe, ke kita. betul. Itu udah sering banget terjadi Iya. di teman-teman saya. SLII. Nah, kan bukan interlokal. Nah, itu urusannya bea cukai Sobat Gen. Tuh kan. Ini sambil hujan-hujan semakin panas loh obrolan kita loh. Sobat Gen, ayo mau punya pengalaman pribadi apa nih? Di daerah Grapena, Jalan Majani udah pada hujan. Mungkin daerah kamu juga udah hujan nih. Hai Mas Yaki, dia bilang kalau daerah Pondok Canda juga hujannya deres banget. Itu dia. Hati-hati ya. Hati-hati semuanya. Masih aku tungguin mau tanya apa soal bea cukai Sobat Gen. Mumpung ada Mas Bintang sama Mbak Anya. Wes, keluar no unek-unekmu langsung dijawab. Gen 103,1 FM bisa banget. Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, di tengah hujan deresnya Surabaya, hati-hati di jalan. Biar kamu tambah Iki, aku yakin ya Sobat Gen, hari ini kamu kamu dengerin Coki siaran Iki sambil kon mantuk-mantuk. Oh gini. Jangankan kamu, aku ya mantu-mantu Sobat Gen dengerin informasi dari Mas Bintang sama Mbak Anya dari Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Anyway, ini thank you banget yang udah masuk di 0811 352 1031. Banyak banget yang tanya soal Bea Cukai. Aku pengen shout aja buat Akbar dan Belinda. Ini pertanyaan dari Akbar dulu ya Mas ya. Oke. Mau tanya nih, gimana caranya melakukan registrasi IMEI untuk perangkat telekomunikasi handphone yang dibawa dari luar negeri lewat pelabuhan Tanjung Perak. Terus kalau Belinda, dia tanya, sekarang kan banyak nih website palsu yang mirip banget sama situs resmi pemerintah. Iya, banyak ya. Ada yang sempat ngebajak, nge-hijack bea cukai juga. Banyak jasa unlock email, kayak gitu Nah, banyak memang. Gimana cara ngebedain situs resmi untuk buat cek email dari yang palsu? Nah, coba. Ini jawab dulu dari Akbar dulu deh, gimana Mas? Yang Mbak Akbar Anya. yang mana tuh tadi? Yang, Cara registrasinya ya? Yes. Oke. Ah. Jadi gini Akbar, jadi untuk registrasi email itu sebenarnya kita punya 3 pintu. Oke. Pintu yang pertama melalui importir resmi.
Sama kayak mobil, motor yang bisa ngimpor kan ATPM-nya ya kan. HP juga gitu, punya importer terdaftar yang boleh ngimpor HP. Itu pintu yang pertama. Dan nggak mungkin kita yang di rumah dong kan. Itu pasti PT itulah. Pasti yang gede-gede. Betul. Yang kedua, jalur melalui barang penumpang. Artinya kita pergi sendiri ke luar negeri, kita beli HP, terus kita bawa HP-nya ke rumah, ke Surabaya gitu. Nah, itu mekanisme yang pertama. Yang kedua, dengan cara registrasi IMEI pada waktu datang di bandara. Jadi Sobat Gen, kalau dari luar negeri, dari Singapura misalnya, beli handphone, jangan langsung buru-buru keluar kalau dari bandara. Kalau beli gadget, gadget yang butuh sinyal ya. Sinyal. Kalau misalnya tabnya itu Microsoft, nggak perlu sinyal, ya kan, itu nggak perlu registrasi. Tapi kalau misalnya tabletnya butuh sinyal, pokoknya keywordnya itu dia butuh sinyal selular. Itu jangan buru-buru keluar bandara. Biasanya ditungguin sama bapaknya di luar gitu kan, pengen buru-buru keluar gitu. Registrasi dulu. Dan itu sudah jadi satu di pemberitahuan pabean untuk penumpang. Di Customs Declaration, di situ ada pertanyaannya, apakah kamu membawa perangkat elektronik gadget tadi, HKT istilahnya, handphone, komputer genggam, dan tablet. Kalau misal kayak smartwatch gitu juga penting juga. Smartwatch kalau selama dia tidak memerlukan sinyal untuk operasinya, itu nggak perlu. Saya pakai smartwatch, dia nggak perlu sinyal. Dia perlu connect aja ke handphone gitu kan. Pairing aja betul. Nggak perlu sinyal. Aman. Saya punya Microsoft itu kan nggak perlu sinyal. Dia butuh wifi doang. Nggak perlu sinyal seluler sendiri, nggak perlu. Tapi kalau tablet yang mandiri, dia independen, ngeluarin sinyal, nyari sinyal. Betul. Itu penting. 4G, 5G. Kalau dibawa ke gunung nggak bisa dipakai apa-apa. Nah, itu penting untuk registrasi. Gitu. Nah, kalau datang ke situ, yang harus dipreparekan itu apa, Mas? Yang pertama, isi form dulu. Isi form dulu yang jadi satu dengan form Customs Declaration tadi. Di situ sudah ada lengkap dengan spesifikasi HP-nya, memori berapa, nomor emailnya berapa. Sudah dapat form itu, nanti dapat QR code. Nah, QR code itu yang dipakai untuk petugas bea cukai melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bisa 2 tempat, di bandara atau di kantor bea cukai. Biar enak sekalian, langsung aja di bandara. Betul, gadgetnya ditunjukin, kita cek kardusnya, kita cek dalamnya, sudah selesai. Sistem akan kita tembakin ke sistemnya Komdigi sekarang. Kalau dulu Kemenkominfo ya, sekarang Komdigi. Jadi yang membuka itu bukan dari bea cukai? Bukan. Sejak kapan bea cukai ngurusin blokir email? Enggak. Kita cuman feeding data ke Komdigi. Baik. Nah, Komdigi lah yang ngasih sinyal yes or no-nya. Jadi selama ini aku kan baru tahu kan Sobat Gen. Pikir kalau buka email itu yang ngebuka itu adalah bea cukai. Bukan. Jadi yang misalnya yang akhirnya mengsubmit lah itu dari pihak bea cukai, yang memverifikasi dulu lah itu teman-teman bea cukai, dilihat kelengkapannya seperti apakah benar, satu disubmit ke Komdigi itu yang mengartikan dari Komdigi. Betul. Dan itu hanya bisa di sistemnya bea cukai. Karena kita yang jadi border nih. Kita Pak Satpam kompleknya kan. Nah, emailmu nggak kebuka, ojo ngamu-ngamu sama teman-teman bea cukai. Itu ya, benar ya Mas ya? Betul. Nah, setelah itu Mas, kalau misalnya untuk mendeteksi apakah ini website resmi atau palsu itu kayak gimana? Untuk websitenya ya, kalau misalnya yang sudah didaftarkan dari bea cukai tadi, itu mungkin bisa dicek di website bea cukai ya Mas Bintang. Di apa? www.beacukai.go.id. Tapi kalau gampangnya di search aja, di googling aja, cek email gitu. Cek email bea cukai. Cek email bea cukai. Ya, kalau, itu untuk ngecek tadi ya. Tapi kalau untuk yang belum dijelasin sih ini, yang membeli dari pasar dalam negeri itu ya, mungkin banyak juga teman-teman Gen Z yang pada beli itu kayak HP Inter gitu kan, iPhone Inter gitu. Tapi kan itu dari dalam negeri ya pembeliannya. Iya, betul. Nah itu mungkin banyak yang masih pada belum terisi emailnya. Nah itu gimana?
Ya itu sebenarnya tanggung jawab penjualnya. Tokonya betul. Iya. Bukan tanggung jawab pembelinya. Oke. Karena nggak bakal bisa ngisi. Nggak akan bisa ngisi. Iya. Jadi yang memang harus itu adalah yang pihak yang pertama yang megang barang itu. Iya, betul. karena banyak sekali jasa-jasa email bea cukai, jasa email permanen. Pokoknya bea cukai permanen. Ada juga yang email sementara, email 3 bulan. Itu gimana tuh, Mbak? Ya, itu bukan kita. Nah, itu dia. Jadi sekalian menjawab yang pertanyaan kedua tadi, kita tegaskan di sini jasa-jasa seperti itu palsu. Dan kita sedang bekerja sama dengan Komdigi untuk nutup website-website seperti itu. Oke. Yang bisa registrasi email hanya importirnya. Oke. Which is itu adalah si penumpang yang dari luar negeri atau orang yang beli HP lewat toko tadi yang di luar negeri tadi, official shopnya tadi. Oke. Jadi nggak ada namanya jasa unlock email dalam negeri. Gimana cara dia unlock kalau dia aja nggak ke luar negeri gitu kan? Dia bukan si pembeli gitu kan? Tuh, wes ya sobat Gen paham ya. Kadang tuh udah sampai berjuta-juta gitu loh mas. Iya benar. Saking mereka tuh hopelessnya, gimana ya iPhone-nya nggak nyala-nyala, mahal-mahal. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Nah ini baik lagi nih, langsung tanya ini. Ada Tri, dia bilang, apakah kalau email itu ada lead time-nya? Ada batas waktunya? Nah, oke. Nggak ada. Jadi pasti orang cuma 3 bulan itu. Kalau kita daftarnya di bea cukai di bandara, bener-bener di bandara dari luar negeri, kita beli dari Singapura, terus kita ke Indonesia, ya itu akan permanen pasti. Nggak ada yang jangka waktu 3 bulan, 6 bulan. Nggak ada. Yang dia pakai biasanya 3 bulan itu pakai email sementara untuk wisatawan asing. Dan ada syaratnya, harus oleh wisatawan asing, WNA. Oke. Itu dikasih. Karena kita punya agenda kan untuk membangun pariwisata kita kan. Iya. Nah, mereka bule-bule itu pasti kesini short time kan. 3 bulan lah paling enggak. Itu bisa registrasi di Gerai Telekomunikasi. Dapat sinyal sementara 3 bulan. Oke. Itu. Nah, nyamber obrolannya sama Mbak Anya tadi sama Mas Bintang sobat Gen. Jadi kalau misalnya kamu beli gadget, terus dengan embel-embel ini adalah garansi internasional terus gak bisa dipakai, berarti gak usah pakai jasa-jasa buka email itu lagi. Yang harus kamu kejar adalah yang kamu beli itu di toko mana. Betul. Biar itu yang dia yang urusan ke situ. Dan gak ada budget istilahnya kayak masa kuota untuk email 3 bulan, 6 bulan, setahun itu gak ada. Karena sekali email kebuka, ya udah itu long term ya, masa umur hidup ya. Permanen. Itu dia. Itu Kak Coki. Jadi kalau kita mau tarik lagi ke filosofisnya, kenapa kok diterapkan registrasi email? Sebenarnya ada satu yang mungkin Sobat Gen baru tahu. Kalau kita itu sebenarnya pengen memerangi black market di bidang handphone. Oke, benar banget Mas. Kalau tujuannya kita merangin black market di bidang handphone tadi, ada jasa unlock email. Itu nggak mungkin dong bertolak belakang dong kan. Siap. Mas Bintang, Mbak Anya, sorry banget. Waktu kita bener-bener ini udah kelar ini. Kalau misalnya tapi banyak pertanyaan yang belum bisa kejawab nih. Kalau misalnya sobatin kepengen tanya soal apapun bea cukai Tanjung Perak itu gimana sih untuk bisa nge-reach out kayaknya lebih enak nih biar nggak salah kaprah, biar nggak ada lagi dibohongin lagi soal lelang lah, terus unlock email lah, atau apapun itu yang berurusan dengan info-info yang mirip tentang bea cukai itu di mana emang? Iya, jadi kan pasti banyak banget ya kasusnya dan tiap orang itu beda-beda. Betul. Jadi nanti bisa langsung hubungi aja di Instagram kita @bcperak. Mbak, ulangin Mbak. @bcperak. BC-Perak. Iya. Itu dia. Di Instagram kita. Instagram. BC Perak. Oke. Di situ ada bio. Nah, di bio kita itu bisa diklik. Di situ ada layanan informasi. Di situ ada website, ada Telegram, ada apa lagi ya? YouTube, Twitter dan lain-lain semua medsos kita. Telegram itu live chat kita. Ada operator resmi orang ya, bukan bot ya. Iya. Orang yang bisa diajak komunikasi. Siap. Kalau misalnya ada dugaan penipuan dan lain-lain, langsung aja reach aja ke situ. Reach itu ke situ aja ya. Nah, ada Linktree nih Sobat Gen, layanan informasi BC Perak dan juga layanan pengaduan BC Perak. Betul sekali. Di open di Linktree itu aja, dan itu yang pasti yang akan ngejawab adalah teman-teman dari Bea Cukai Tanjung Perak. Bea Cukai Tanjung Perak. Wes, semoga nggak ada namanya penipuan-penipuan lagi ya. Amin. Aduh, Mas Bintang, Mbak Anya, thank you banget udah ngobrol-ngobrolnya. Kalau ngomong kayak begini kayaknya satu sesi kayaknya kurang.
Boleh repeat order kita? Bener, harus dong, itu dia. Next aku bakal main-main ya ke Bea Cukai Tanjung Pinang kayak Mas ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol di sana sobatin Weston KP takut-takut apa sama aku ya nggak masalah gitu. Tanya sama Mas Bintang sama Mbaknya secara gratis tapi ambil aku ya fee manajemennya lah. Bercanda sayang. Terima kasih banyak ya Sobat Gen. Pastinya pokoknya jangan kemana-mana. Pokoknya tetap di Nyore sampai nanti jam 7 malam. Gen 103,1 FM bisa banget.